Belakangan ini sejumlah selebritis menjadi bahan pemberitaan bukan karena eksistensi mereka di panggung hiburan, melainkan karena vonis penyakit mematikan yang dijatuhkan oleh ahli medis. Belum tuntas pembahasan perihal penyakit yang diderita Olga Syahputra. Kemudian disusul pengakuan artis senior Ria Irawan yang akhirnya pasrah menyambangi dokter demi kesembuhan kanker getah bening yang bersarang di tubuhnya. Ria Irawan bahkan sempat menderita kanker rahim sebelum sel kanker menyerang kelenjar getah bening di dalam tubuhnya. Tidak ingin larut dalam kesedihan, berikut Ria Irawan menganggap penyakit yang dideritanya adalah anugerah dan tanda kasih sayang Tuhan terhadap dirinya, dan juga beberapa fakta serta seluk-beluk seputar penyakit kanker getah bening yang berhasil kami rangkum untuk Anda. Cukup lama menghilang dari hingar-bingar dunia keartisan, Ria Irawan ternyata tengah menjalani operasi. Perempuan yang pernah meraih Piala Citra ini baru saja menjalani operasi pengangkatan rahim. Setelah diberikan vonis beberapa tahun lalu, ia mengaku tak bisa menerima kenyataan. Anak kandung dari Ade Irawan ini juga tak berani menggunakan perawatan secara medis. Namun di tanggal 30 September 2014 lalu, ia pun menjalani operasi pengangkatan rahim. Pengangkatan rahim tersebut ternyata bukan satu-satunya kenyataan yang harus ia hadapi. Beberapa minggu setelah operasi, dokter kembali memvonis bahwa dirinya terkena kanker kelenjar getah bening. Artis yang membintangi film Berbagi Suami ini mengungkapkan bahwa dirinya diberitahu telah positif menderita kanker kelenjar getah bening yang sudah menyebar dalam tubuhnya, tepatnya pada tanggal 16 Oktober 2014 lalu. Kaget mendengar vonis tersebut, perempuan usia 45 tahun ini pun mengikuti saran dokter untuk melakukan kemoterapi. Karena jika tidak melakukan kemoterapi, dikhawatirkan kanker tersebut akan terus menjalar ke organ penting lainnya. Kendati harus menjalani kemoterapi, namun Ria tak ingin menjadikan penyakit yang dideritanya ini menjadi derita dan drama dalam hidupnya. Bahkan selai kain kafan pun telah ia persiapkan jika memang takdir Sang Pencipta berkata lain pada hidupnya. Ia pasrah dan tetap tawakal dalam menghadapi cobaan atas derita kanker yang tengah menghampiri. Tak peduli seberapa besar rasa sakit, hanya berpasrah kepadanya menjadi kunci utama. Sebenarnya, apa itu kanker kelenjar getah bening? Kanker kelenjar getah bening atau disebut juga dengan limfoma merupakan kanker yang tumbuh akibat mutasi sel limfosit, yaitu sejenis sel darah putih yang sebelumnya normal. Seperti halnya limfosit normal, limfosit ganas pun dapat tumbuh pada berbagai organ dalam tubuh termasuk kelenjar getah bening, limpa, sumsum tulang, darah, atau organ lain. Limfoma dapat mempengaruhi semua daerah-daerah serta organ-organ lain di seluruh tubuh. Ada dua jenis kanker sistem limfotik, yaitu penyakit Hodgkin dan limfoma non-Hodgkin atau NHL. Sistem limfatik merupakan bagian penting dari sistem kekebalan tubuh yang membentuk pertahanan alamiah tubuh melawan infeksi dan kanker. Cairan limfatik adalah cairan putih menyerupai susu yang mengandung protein lemak dan limfosit yang semuanya mengalir ke seluruh tubuh lewat pembuluh limfatik. Ada dua macam sel limfosit, yaitu sel B dan T, di mana sel B berfungsi membantu melindungi tubuh melawan bakteri dengan membuat antibodi yang memusnahkan bakteri. Gejala dan penyakit kanker kelenjar getah bening meliputi pembengkakan kelenjar getah bening, di antaranya pada leher, ketiak, atau pangkal paha. Pembengkakan kelenjar tadi dapat dimulai dengan gejala penurunan berat badan secara drastis, rasa lelah yang terus-menerus, batuk-batuk dan sesak nafas, gatal-gatal, demam tanpa sebab, serta berkeringat malam hari. Seringkali penderita penyakit ini tidak menunjukkan gejala yang spesifik, melainkan hanya memiliki semacam benjolan atau pembengkakan kelenjar getah bening pada leher. Banyak cara dilakukan para pengidap kanker demi mendapatkan kesembuhan. Namun terkadang perjuangan meraih kesembuhan tak sesuai dengan yang diharapkan. Bahkan banyak yang harus pasrah dijemput kematian karena Yang Maha Kuasa sudah berkehendak. Tahun lalu dunia hiburan kehilangan Diana Nasution karena penyakit kanker payudara yang diderita selama bertahun-tahun. Sejumlah perawatan medis telah dijalani oleh salah satu penyanyi senior, namun akhirnya Tuhan menjemput Diana saat kondisi fisiknya terlihat membaik.
Sejumlah selebriti yang meninggal dunia karena kanker terbilang banyak, mulai dari almarhum Chrisye, Gita Rolis, hingga Erna Libby. Tak pernah tercium media bila almarhumah Erna Libby menderita kanker otak setelah 1 tahun berjuang melawan kanker yang menggerogoti otaknya. Demikian juga dengan penyanyi bersuara khas Chrisye yang sempat meluncurkan buku biografi sebelum akhirnya sang penyanyi legendaris meninggal dunia akibat kanker paru-paru. Begitu juga dengan almarhum Gita Rolis yang juga berjuang cukup lama untuk sembuh dari penyakit kanker kelenjar getah bening. Kendati menderita kanker, namun mantan rocker yang kemudian menjadi penceramah ini masih tetap berdakwah. Bahkan penyanyi rock era 80-an ini dengan lapang dada menceritakan kondisi terakhirnya sebelum ajalnya tiba. Berkaca dari penyakit kanker yang diderita sejumlah artis, Dr. Jimmy, spesialis penyakit dalam, menilai bahwa peluang untuk sembuh masih ada walau tidak 100%. Untuk kasus Mbak Ria, kalau misalnya itu memang limfoma, karena saya tidak menangani secara langsung, tapi jika itu limfoma, kalau kanker kelenjar getah bening, biasanya sih responsnya cukup cepat dengan pemberian kemoterapi. Gitu. Dan biasanya kelihatan bahwa hanya dengan beberapa kali siklus kemoterapi, tumornya mulai tampak mengecil, biasanya. Dr. Jimmy juga mengatakan bahwa jenis kanker apapun jika sudah memasuki stadium lanjut dan menyebar ke seluruh organ tubuh sudah tentu berbahaya dan mematikan untuk penderitanya. Jika target yang kita inginkan adalah tingkat kesembuhan, maka jika sudah stadium 4 sudah menyebar ke mana-mana, biasanya angka penyembuhannya sangat-sangat sulit, apapun jenis kanker. Tak ada manusia yang mau terjangkit penyakit mematikan. Namun atas kehendak yang kuasa, didukung oleh gaya hidup keseharian para selebriti, bisa jadi penyakit yang menyerang tubuh mereka itu disebabkan oleh pola makan kurang sehat atau menjalani pola hidup pergaulan bebas. Dan pemirsa, itulah beberapa fakta dan seluk-beluk mengenai kanker kelenjar getah bening. Memang semua kehendak ada di tangan Sang Pencipta, namun gaya hidup sehat merupakan pilihan dan usaha yang terbaik dalam mencegah maupun mengobati segala penyakit yang ada. Semoga informasi tadi bermanfaat untuk kita semua.